Bapak Dubes Agus Wijoyo yang sangat saya hormati, pertama selamat atas tugas baru Anda sebagai duta besar untuk Filipina. Nah, Pak Dubes, kita langsung saja ke pertanyaan kunci, yaitu menurut pengamatan Pak Dubes, bagaimana kondisi dan situasi kondisi Filipina masa kini setelah terpilihnya Marcos Junior menjadi presiden Filipina. Silakan, Pak Dubes. Ya, kalau yang mengalami di sini sebetulnya juga tidak banyak perubahan itu, seolah-olah bahwa nyaris seolah-olah tidak ada pemilu gitu. Berbeda mungkin gambaran di Indonesia ya. Kalau pemilu itu hiruk pikuk, kemudian setelah itu kemudian juga banyak protes, dan protes itu selalu dibarengi dengan gerakan-gerakan yang sifatnya menekan. Di sini tidak ada. Bahwa memang tidak bisa memuaskan semua orang, ada saja yang mengajukan keberatan-keberatan, tapi ada kesepakatan bahwa itu nanti akan diajukan ke KPU gitu. Mungkin juga hal ini disebabkan karena perbedaan hasil pendapatan suara itu antara pemenang dengan berikutnya itu cukup jauh, Pak. Baik itu untuk presiden ataupun untuk wakil presiden. Karena di sini Pilpres itu adalah satu pemilihan tersendiri, sedangkan untuk memilih wakil presiden itu juga ada satu pemilihan tersendiri, pemilihan capres. Sehingga mereka tidak maju sebagai pasangan, tetapi maju di dalam pemilihan masing-masing. Dan dua-duanya juga sama, antara pemenang dengan perolehan suara berikutnya itu cukup jauh. Gitu. Mungkin itu satu hal disebabkan karena hal itu, tetapi juga kalau saya lihat di sini warga Filipina ini termasuk yang masyarakat yang tertib dan disiplin untuk mengikuti aturan yang ada, seperti misalnya pada saat pemilu di TPS itu untuk menyampaikan pilihannya, itu walaupun antrinya itu panjang, mereka itu antri dalam satu garis gitu. Itu bisa berjam-jam, mereka menunggu dengan sabar sampai gilirannya itu sampai. Itu juga yang saya lihat. Kemudian hal-hal lain di sini juga, tentara dan polisinya juga ikut memilih, itu pun tidak menyebabkan keributan, apalagi perpecahan, sama sekali tidak. Dan keadaan sekarang ini seolah-olah seperti keadaan sebelum pemilu. Gitu. Jadi praktis kalau kita melihat secara fisik dan yang kita rasakan keadaan di dalam masyarakat, itu nyaris memang tidak terasa bahwa ini adalah hasil baru saja menyelenggarakan pemilu. Sekarang pengumuman dari KPU sudah, sehingga yang terpilih sekarang itu adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, atau presiden elect dan vice president elect, sampai menunggu nantinya inaugurasi atau pelantikan pada tanggal 30 Juni, baru mereka dikukuhkan resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Begitu, Pak Jaya. Wah, terima kasih. Waduh, saya sama sekali nggak menduga kalau ternyata di Filipina dengan Indonesia beda sekali suasana pada pemilu maupun pasca pemilu. Karena setahu kami itu, waduh, kan sebetulnya sebelumnya itu banyak sekali suara yang minimal yang terdengar sampai ke Indonesia, yaitu bahwa banyak pihak yang tidak ingin
kalau ya kita mohon dimaafkan kalau saya menggunakan dinasti Marcos itu kembali memimpin Filipina. Nah, jadi apa yang terjadi ternyata sama sekali beda dengan apa yang terberitakan di Indonesia, Pak Dubes. Ya, ya, sebetulnya antagonisme atau paradoks seperti itu juga tidak terlalu tajam. Iya. Mungkin gambarannya kita di Indonesia dianalogkan dengan keluarga mantan Presiden Soeharto mungkin, yang kita bayangkan kalau seolah-olah kalau ada pemunculan dari keluarga dinasti tersebut, maka terjadi memang sikap perlawanan yang tajam. Di sini tidak, karena kalau kita lihat juga Presiden terpilih Ferdinand Bongbong Marcos Junior itu tidak ujuk-ujuk muncul di dalam Pilpres sekarang. Pak Bongbong ini sudah menjalani karir politik sudah sejak lama. Beliau sudah pernah menjadi gubernur di Ilocos Norte. Beliau pernah menjadi anggota DPR, beliau pernah menjadi senator. Jadi sebetulnya sudah ada penerimaan di dalam domain politik terhadap Pak Bongbong tersebut. Bahkan sebetulnya Imelda Marcos sebetulnya pernah itu mencapreskan diri walaupun tidak menang, tetapi sempat menjadi gubernur juga, gitu. Jadi ini mungkin yang memoderasikan seolah-olah bayangan kita yang kontras antara yang pro dan yang kontra dari dinasti Marcos yang sebetulnya itu tidak setajam yang seperti kita bayangkan. Jadi Pak Bongbong Marcos ini sudah menapak karir politik sejak lama. Sekarang saja usianya sudah kepala 6. Gitu. Jadi bukan sudah tidak muda lagi. Jadi pengalaman beliau juga di dalam politik itu juga sudah cukup matang, sehingga tidak merupakan hal baru muncul di panggung politik. Sehingga antara pemunculan Pak Marcos dengan antisipasi ataupun ekspektasi dari publik politik juga sebetulnya sudah dipersiapkan sejak lama dengan masuknya Pak Bongbong Marcos ini di dalam karir politiknya. Menyejukkan sekali apa yang Bapak Dubes kisahkan kepada kita. Jadi kita sebetulnya apakah bisa saya simpulkan, sebenarnya kita bisa belajar berdemokrasi secara sehat dan dewasa dari Filipina. Apakah bisa disimpulkan demikian? Silakan, Pak Dubes. Untuk belajar bisa, dalam pengertian banyak sekali materi-materi yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Bahwa masalahnya kita bisa mencapai perilaku dan sikap yang sama seperti masyarakat politik di Filipina, itu adalah hal yang berbeda. Tetapi memang banyak yang bisa kita ambil pelajaran gitu. Saya tidak tahu ya, tetapi memang di Indonesia itu kita tidak pernah henti-hentinya untuk terpolarisasi di dalam memberikan dukungan politik yang fanatik terhadap kubu-kubu yang ada. Bahkan sisa-sisa dari pemilu yang lalu belum selesai, ini sudah akan nyambung dengan persiapan pemilu yang akan datang. Nah, ini tidak pernah berdamai ini. Sehingga mungkin juga masyarakat tidak punya kesempatan untuk menunjukkan keadabannya untuk menjadi sebuah civil society yang menghargai tentang bagaimana kita hidup bersama dalam bentuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan kita. Bukankah undang-undang peraturan
perundang-undangan yang ada itu kan sebetulnya pada hakikatnya merupakan kesepakatan kita untuk bagaimana kita boleh bersikap, harus bersikap, dan tidak boleh bersikap di dalam menjalani kehidupan bersama ini. Dan memang di sini pemilu pakai mesin. Oh, Di sini juga ada peninjau dari KPU Indonesia. Jadi pada waktu itu kita ngobrol juga, pertanyaan sama muncul. Maka saya katakan bahwa walaupun kita menggunakan sistem yang sama, walaupun kita menggunakan mesin yang sama, tetapi kalau pelaksanaan dari pemilu itu berada pada dua masyarakat yang berbeda, itu belum tentu hasilnya sama. iya, Karena di setuju. situ akan terkait juga kultur masyarakat, dan kultur masyarakat itu adalah konteks di mana pemilu itu diselenggarakan, dan itu lebih melekat kepada masyarakat setempat. Itu yang membedakan bahwa hasilnya akan berbeda, walaupun semuanya itu serba sama yang kita gunakan dalam pemilu di dua tempat yang berbeda. Begitu mungkin Pak Jaya. Oke. Nah, tadi Bapak pada bagian awal memberi jawaban bahwa ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, menurut Bapak Dubes, apa yang kita bisa belajar dari teman-teman kita di Filipina? Iya, saya rasa itu adalah batasan-batasan terhadap dukungan yang bisa diberikan dan fanatisme yang kita tahu kapan itu bisa kita berikan dan kapan itu perlu untuk kita hentikan ketika sudah memberikan hasil, dan semua harus menghormati hasil itu. Kalau saya tidak salah menilai, saya kok menilai bahwa masyarakat Filipina itu adalah masyarakat yang senang dengan perdamaian, kemudian patuh kepada aturan. Tidak usah pemilu, Pak. Tiap sore saya pulang dari kantor menuju ke rumah, pasti itu adalah rush hour ya Pak ya, waktu-waktu padat gitu. Banyak yang antre kendaraan umum, bis misalnya. Nah, antrian itu juga masih berbentuk satu garis, Pak. Jadi tidak antrian itu terus kemudian menggelembung, berkumpul di depan, di belakangnya mungkin satu garis. Semakin dekat untuk tempat untuk naik ke bus itu menjadi 2 baris, menjadi 3 baris, menjadi 4 baris. Itu tidak ada. Dari titik tempat dia masuk bus dengan titik orang yang baru akan bergabung dengan antrian, itu satu garis, Pak. Itu mungkin kultur dasar yang memang tidak bisa kita tiru seperti itu, karena memang fondasi kulturnya berbeda, entah dari mana, yang itu mungkin memerlukan pengamatan dan pengkajian yang lebih dalam, Pak. Nah, itu yang menyebabkan tidak bisa kita tunduk. Contohnya lagi, Pak, saya dengan latar belakang militer, kita selalu setiap tahun mengatakan militer dan polisi itu tidak bisa untuk memilih. Loh, kenapa? Nanti mereka terpecah belah. Gitu. Walaupun sudah diyakinkan dengan contoh-contoh militer di negara lain, kok dia bisa memilih. Satu. Kalau di dalam negeri sendiri juga ada perbandingan. Kok PNS bisa memilih? Toh mereka juga tidak boleh berpolitik. Dan nantinya harus kembali sebagai abdi negara. Mereka bisa sipil. Masa tentara ini yang bersabda marga itu tidak bisa? Alasannya adalah rentan rawan terhadap perpecahan. Kalau memang rentan atau sebetulnya fondasinya apa yang paling kuat? Fondasi yang paling kuat itu adalah bahwa hak berpolitik warga negara itu tidak boleh dikebiri oleh siapapun dalam bentuk perbedaan apapun. Perbedaan profesi pun juga tidak boleh menyebabkan hak politik seorang warga negara kemudian dikekang. Gitu. Nah, alasannya adalah perpecahan.
kalau memang alasannya perpecahan, padahal ada fondasi prinsip itu, mari kita cari apa kerentanan kerawanannya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian kita perkirakan berapa lama kita bisa mengatasi kerentanan itu. Ini tidak pernah ada. 5 tahun lagi alasannya masih sama saja, Pak. Dan dinyatakan bahwa uh, kerawanannya ini adalah perpecahan. 5 tahun lagi masih sama juga. Dan kita tidak melihat usaha upaya untuk mengatasi apa yang kita anggap sebagai kerawanan tersebut. Gitu, Pak. Wah, bagus sekali Pak. Apalagi Bapak bicara karena Anda adalah militer sendiri, jadi saya yakin Anda yang disampaikan itu sangat objektif. Nah, begini Pak, saya sendiri juga merasa heran waktu saya berkunjung ke Filipina, itu walaupun saya merasa serumpun dengan bangsa Filipina, tetapi memang betul apa yang Bapak ucapkan itu ada perbedaannya. Nah, apakah bisa kita itu kilas balik, apakah ini akibat kita itu dijajah Belanda? Nah, teman-teman kita dijajah Spanyol, kemudian pernah sebentar ya sebetulnya agak Amerika Serikat sebetulnya ya. Apakah itu ada pengaruhnya, Bapak, mengenai itu terhadap diri kita di masa kini? Silakan. Iya, sebetulnya dijajah Belanda atau dijajah Spanyol itu juga tidak ada bedanya. Karena dua-duanya itu penjajah yang tidak bagus. Oke, ya. Kecuali kalau mau membandingkan dengan penjajah Inggris, ya Pak ya. Mereka menyediakan dan meninggalkan sistem hukumnya. Mereka menyediakan dan meninggalkan sampai tingkat tertentu pendidikannya, gitu. Itu membekas, gitu Pak, membekas. Mereka meninggalkan tentang sistem politiknya. Bagaimana bekas jajahan Inggris itu semua menganut sistem parlementer dan mencoba melaksanakannya dengan baik. Tapi kalau Spanyol dengan Belanda sama-sama bukan penjajah yang baik. Amerika Serikat. Amerika Serikat juga sebetulnya dia malas menjajah, Pak. Coba sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat kalau Amerika itu mau menduduki sebuah negara, mau dia diam di situ, terus mau dia untuk berkuasa di situ, males ya. Walaupun dulu waktu tebunya banyak, mereka senang itu di Filipina. Oh iya. Ya, itu dia cuma diambil untuk tebunya saja gitu. Tapi kalau untuk duduk berkuasa memerintah di situ nggak ada itu. Malas ya, malas. Kejarannya nggak ada itu untuk mereka itu. Nah, di sini kita lihat tadi yang Bapak katakan itu mungkin juga saya salah mengatakan ini. Tetapi itu mungkin juga ada kaitannya dengan agama mayoritas ya Pak ya. Apa? Agama mayoritas di sini kan Katolik. Ya, oke. Ya oke, Pak. Dan Katolik itu punya benang merah yang kuat, mengajarkan tentang perdamaian, bahkan rekonsiliasi itu kan dari konsep Katolik. Tetapi juga itu menyebabkan ini agak kebablasan, mungkin saya salah juga, bahwa begitu patuhnya masyarakat Filipina itu terhadap aturan kekuasaan, sehingga juga di bawah mereka juga nyaman di bawah kekuasaan kolonial gitu. Kita lebih bereaksi dan kita lebih bereaksi dalam bentuk perjuangan untuk memerdekakan diri gitu ya. Tapi juga masyarakat Filipina itu nyaman kok di bawah kekuasaan, kelihatannya begitu. Dan mungkin seperti yang tadi Pak Jaya katakan, mereka itu kalau bisa dikatakan di satu sisi yang positif, mereka itu masyarakat yang ramah.
uh, mungkin melebihi dari Indonesia. Artinya kalau kita ada sesuatu bertanya, gitu, apakah itu tentang kita kesasar, apakah itu tentang apa, tentang suatu tempat, gitu, mereka akan terasa keikhlasan itu untuk menjelaskan kepada kita. Bahkan mereka meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan yang membuat kita mengerti, bahkan mungkin sampai mengantar, gitu, sampai mengantar. Jadi ramah tamah mereka itu uh, uh, apa terasa uh, begitu mendalam, gitu ya, Pak ya. Enggak ada fondasinya, gitu. Uh, Sehingga itu mereka mereka mudah diakses, dan mereka juga mudah untuk mengakses kita, gitu. Itu sebabnya mungkin di dalam ekonomi mereka itu banyak menghasilkan dalam bidang migrant workers, gitu ya, pekerja-pekerja yang sebetulnya juga cocok dengan sifat mereka, yaitu di dalam bidang hospitality services, gitu. Ya, 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 ya. Nah, Ya, itu kalau saya mencoba untuk menggandeng-gandengkan kotak-katik gatuk, gitu ya, Pak ya. ya, ya, Nah, kelihatannya itu. Jadi memang semuanya itu menjadi satu karena memang mereka ditakdirkan untuk hidup di wilayah yang namanya Filipina dengan perjalanan sejarah seperti itu, gitu ya. Dan kita ditakdirkan untuk hidup di kepulauan Indonesia dengan perjalanan seperti itu, yang akhirnya juga hasilnya berbeda, gitu, Pak. ya, Pak Anu, saya kira Bapak tepat sekali menyentuh duduk permasalahan ini, karena memang harus diakui de facto ulama Katolik jadi kardinal itu anu di sana atau bishopnya itu sangat berpengaruh. Betul Pak ya? Ya, ya, Apakah sampai masa kini ya. kardinal itu masih berperan, masih berpengaruh di kehidupan bernegara di Filipina? Masih, Pak. Masih Masih. ya? Ya, kelihatannya itu memang ciri dari agama Katolik ya, kalau saya tidak salah menafsirkan itu. Karena kita lihat contohnya juga ketika kita kembali latar belakang saya militer, ketika ada kasus Timor Timur, bagaimana juga gereja Katolik, uskup yang ada di Timor Timur itu mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kehidupan politik di Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste itu. Okay. Dan memang itu merupakan salah satu karakter mungkin dari karakter dari agama Katolik, sehingga itu mungkin itu kelihatannya tidak menuju kepada perebutan kekuasaan, tetapi bahwa itu merupakan salah satu dimensi dari pengabdian peribadatan mereka, kalau saya lihat itu. Sehingga tidak masuk di dalam pergulatan politik perebutan kekuasaan, tetapi memang punya pengaruh untuk mempengaruhi, gitu. Termasuk ketika turunnya Presiden Marcos Senior, Ferdinand Marcos Senior tahun 86 dengan People's Power, itu juga pengaruh gereja Katolik besar di situ. Iya. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau Bapak bandingkan ya, mohon maaf saya terpaksa membandingkan. Sekarang bukan dengan Indonesia, tapi Filipina dengan negara-negara Amerika Latin yang kita kenal dengan teologi pembebasan, yang memang itu semua datangnya dari para tokoh Yesuit, yaitu tokoh-tokoh Katolik yang terutama sekarang yang menjadi Sri Paus, termasuk ya itu kan dari Argentina, di mana teologi pembebasan itu punya satu peran dalam kehidupan bernegara di Amerika Latin. Nah, apakah itu
teologi pembebasan itu juga terasa di Filipina? Ya, bidang studi ini memang tidak merupakan spesialisasi saya, sehingga kalaupun saya mempunyai pendapat sifatnya masih sangat awam. Oke, dan Uh, tidak apa-apa, Pak. Ya. nah, bisa dikatakan seperti itu, cuma memang bentuknya lebih lembut, Pak. Jadi di sini seperti tadi saya katakan, kita bisa tafsirkan sebagai bentuk pengabdian peribadatan. Yes. Tapi kalau di Amerika Latin itu kan memang mungkin struktur masyarakatnya sudah merupakan struktur masyarakat keras. Uh, uh, Keras dan temperamental, gitu kan ya. Sehingga di sana juga mungkin implementasi dari apa tadi yang dikatakan oleh Pak Jaya itu karakter dari Katolisisme ini uh, oh uh, apa tadi Pak, budaya apa tadi yang Bapak katakan, istilah yang tadi katakan itu. Teologi pembebasan. Betul Pak. Teologi pembebasan itu mengambil bentuk yang keras dan sifatnya force. Betul. Ya, ya. Force. Ya, kalau perlu dengan senjata, ya, Pak. Ya, ya. Ya, ya. Itu mungkin perbedaan, dan itu hanya menunjukkan premis ataupun tesis dasar saya bahwa sebuah konsep, walaupun konsep itu sama, tetapi diterapkan dalam dua konteks yang berbeda, itu bisa memberikan hasil yang berbeda, karena itu adalah konteksnya. Dan saya punya keyakinan karena semua yang berasal dari pemikiran manusia yang berbentuk gagasan, gerakan, kemudian politik, itu tidak bisa berwujud tanpa diimplementasikan oleh manusia. Sedangkan manusia itu pertama punya cara berpikir, punya hati. Kalau perseorangan itu namanya mungkin psikologi. Kalau secara kebersamaan itu sudah bersifat sosiologi, dan kalau sudah berlangsung lama itu akan membentuk kultur. Mungkin itulah yang membedakan antara satu kelompok manusia yang hidup di dalam satu konteks yang satu dengan kelompok manusia yang hidup dalam konteks yang berbeda. Itu walaupun semuanya persis disamakan, tetapi hasilnya akan berbeda, karena memang saya percaya kita tidak bisa lepas dari kultur masyarakat. Setuju Pak, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir, yang kalau Bapak nilai pertanyaan ini terlalu sensitif untuk Filipina, Bapak silakan tidak menjawabnya, yaitu setahu kita ya, Filipina Selatan pernah, dan saya tidak tahu apakah pernah ada masalah, yaitu dari teman-teman kita yang disebut sebagai Moro, ya. Apakah masalah itu sekarang masih ada atau bagaimana? Nah, itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Ini kalau Bapak kalau Bapak bersedia menjawab, kalau Bapak, karena jabatan Bapak kan sangat sensitif di sini. Kalau Bapak salah ngomong nanti gara-gara ini maka akan timbul masalah. Silakan. Ya, menurut saya masalah di Filipina Selatan itu sudah ditangani oleh pemerintah Filipina secara baik, sehingga kondisinya sekarang itu aman terkendali. Ya. Sebelum saya datang ke Filipina, gambaran saya memang Mindanao. Oh, Mindanao itu basisnya ISIS, ditambah lagi dengan kasus Marawi, gitu. Tetapi setibanya saya di sini, tidak saya rasakan itu semuanya. Dan memang kredit atau penghargaan itu harus kita berikan kepada pemerintah Filipina yang telah menangani itu dengan, menurut saya, tepat. Gitu. Menurut saya tepat, yaitu dari hasil ngobrol-ngobrol saya sebetulnya, kalau ada gerakan di Mindanao Selatan itu yang sifatnya itu adalah violent extremism, ya, untuk tidak mengatakan
intoleran atau violent extremism itu tidaklah sebetulnya homegrown yang memang hasil dari pertumbuhan di Mindanao, tetapi itu adalah sebetulnya import yang datang dari wilayah lain, dari luar Mindanao, luar Filipina Selatan. Nah, justru karena dia melihat potensi ini ada di Filipina Selatan, dia ingin untuk membentuk basis di Filipina Selatan. Jadi masalah itu memang bukan datang dari dalam, tetapi dari luar yang ingin memanfaatkan kondisi di Filipina Selatan. Nah, kebijakan-kebijakan yang tepat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Filipina Selatan, semua itu diadres, gitu. Semua itu diadres. Kekuatan militernya itu dihancurkan. Marawi misalnya ya, itu penanganannya tepat dalam pengertian ketika dilihat bahwa penegakan hukum tidak mampu untuk mengatasi masalah, maka di situ dilibatkan militer Filipina. Militer Filipina dilibatkan dengan pernyataan darurat militer, gitu, sehingga memberikan payung hukum kepada militer untuk berbuat agak leluasa. Itu pun mungkin masih kurang. Itu ditingkatkan lagi oleh Presiden Duterte dengan kondisi all out war, gitu. Nah, all out war ini juga memberikan keleluasaan bagi militer untuk menggunakan segala kemampuannya untuk menumpas habis dengan sekali operasi gitu. Jadi tidak berlarut-larut gitu. Itu untuk kekuatan militernya. Tetapi selain itu bukan itu saja yang sebetulnya telah dapat mengatasi keadaan krisis di Filipina Selatan, tetapi juga diadres masalah ekonomi, gitu. Masalah pembangunan. Gitu. Misalnya sama juga seperti di Indonesia, karena Presiden Duterte ini kan akan menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Bongbong Marcos, dan sebelum Presiden Duterte turun, beliau mengadakan forum yang namanya adalah Legacy of Presiden Duterte, dan di sana juga kinerjanya ataupun kebijakannya mirip-mirip dengan Indonesia, menangani infrastruktur, tambahan bandara untuk membuka akses ke daerah pedalaman. Semboyan pemerintah Filipina itu adalah build, build, build. Oh, ya. Nah, terutama di Mindanao Selatan itu karena diidentifikasi masih kurangnya jaring jalan-jalan, terutama yang akan membantu perekonomian masyarakat, yang menghubungkan antara daerah produktif sawah dengan pasar, maka utamanya diprioritaskan jaring-jaring jalan itu yang menghubungkan antara daerah produksi dengan pasar. Dan ini sangat membantu terhadap kelancaran ekonomi tanpa harus memisahkan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi. Nah, itu sekaligus dua bidang itu tercapai. Juga pendidikan itu diperhatikan tentu, dan kesehatan itu diperhatikan. Kemudian juga untuk Mindanao Selatan diberikan otonomi, yaitu otonomi untuk bangsa Moro. Oh, ya. Dan otonomi ini memberikan wadah bagi aspirasi dari bangsa Moro. Bangsa itu bukan bangsa dalam bahasa Indonesia ya, tetapi bangsa itu mirip-mirip, tapi lebih banyak diartikan sebagai suku. Iya, Gitu. iya. Apakah sekarang itu sudah damai betul? Masih ada gangguan-gangguan keamanan secara sporadis. Dan kalau kita ingatan kita masih terpaku kepada penyanderaan. Penyanderaan itu bukanlah di kepulauan daratan Filipina. Penyanderaan itu ada di pulau-pulau kecil
kalau kita bayangkan Filipina itu merupakan negara kepulauan ke selatan, terus kemudian ada pulau-pulau kecil yang kemudian menghubungkan dengan, kalau Pulau Kalimantan Utara itu seolah-olah itu seperti telinganya atau mulutnya itu dari Pulau Kalimantan. Itu ada pulau-pulau kecil yang menghubungkan itu. Tawi-Tawi, Sulu, mereka berada di situ sebetulnya, yang mencari mangsa nelayan-nelayan untuk disandra. Tapi motivasinya tidak lagi ideologis. Ya. Motivasinya adalah kembali ekonomi. Jadi pirating ya, jadi seperti pirate, seperti bajak begitu ya, Bapak. Piracy. Ya. Begitu juga anehnya Filipina itu punya dua ancaman sekaligus, yaitu yang dikatakan sebagai ancaman dari selatan, tapi local terrorist group, ada juga ancaman yang masih berada di utara, itu yang dikatakan sisa-sisa dan sekarang masih terdapat labeling ancaman dari pihak komunis. Tetapi kembali di sini kelompok-kelompok komunis itu tidak lagi bergerak secara kental ideologis, tetapi sebetulnya sudah digerakkan oleh motif-motif ekonomi. Ya. Pada akhirnya kita sampai kepada mungkin fondasi dimanapun tentang mengapa orang itu berontak, gitu, dan bagaimana untuk bisa memandangkan pemberontakan, yaitu memenuhi kebutuhan ekonominya. Kesejahteraan. Ya, kesejahteraan ya, Pak. Wah, terima kasih sekali Pak Dubes. Kami sangat menghormati dan menghargai apa yang Anda sampaikan tadi dengan penuh kerendahan hati. Bapak selalu ngomong, ini saya bisa salah, tapi menurut saya itu Bapak tidak salah, Bapak benar sekali. Dan saya benar-benar merasakan bahwa ya itu tadi. Nah, apa yang Bapak ceritakan itu kita bisa belajar dari Filipina, tentu saja belajar, tapi tidak semua itu akan bisa begitu saja kita terapkan di negeri kita, karena lain padang, lain belalang. Ya, di situ kan. Mungkin yang paling mudah, Pak, kita bisa belajar. Yang membedakan adalah kita mau nggak belajar. Ya, itu dia. Ya, itu jadi masalahnya bukan lagi kemampuan, tetapi kemauan. Di situ. Pak Dubes, terima kasih sekali. Kami ucapkan terima kasih dan disertai nanti kami mohon izin akan mengirimkan ke Bapak satu piagam sangat-sangat sederhana, ya sangat-sangat sederhana bagi penghargaan. Terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan menjadi narasumber, dan tentu kami ucapkan selamat bertugas, Pak. Saya yakin tugas Anda tugas mulia, karena persahabatan Filipina dan Indonesia jelas sangat penting dalam kehidupan kita di dalam global ini. Kita apalagi tetangga kita ya, yang dekat sekali, bahasanya Bapak tahu kan, bahasanya banyak sekali mirip dengan bahasa kita. Nah, sekali lagi Bapak Dubes Agus Wijoyo, kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Dubes. Ya, Pak.